Gokil itu mungkin kata-kata yang bisa menggambarkan Manchester City. Prestasi Manchester City musim ini dengan trofi Liga Champion, Manchester City genap meraih 3 gelar atau treble winners, menyamai prestasi MU di tahun 1999. Tapi banyak hal gila dalam tanda kutip lainnya yang diraih oleh Manchester City. Saya jelaskan di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan mengulas yang terupdate tentunya dan yang paling ramai sekarang, yaitu keberhasilan Manchester City menjadi juara Liga Inggris. Manchester City berhasil menjadi juara usai menang tipis 1-0 atas Inter Milan di final Liga Champions yang berlangsung di Atatürk Stadium, Turki. Satu-satunya gol Manchester City dicetak oleh Rodrigo di menit ke-68. Banyak hal menarik yang bisa kita catat dari pertandingan kemarin. Manchester City yang diunggulkan ternyata tidak bisa leluasa melawan Inter Milan ya. Dari statistik saja, Inter Milan yang digadang-gadang akan bertahan, lebih banyak bertahan, ternyata berhasil melepas 14 kali tembakan. 2 kali lebih banyak dari Manchester City yang menembak 7 kali. Man City juga hanya menembak 4 kali ke arah gawang, sedangkan Inter Milan hanya 6 kali. Unggul lagi dari Manchester City. Tapi efektivitas dan keberuntungan ada di Manchester City. Inter Milan sudah berusaha keras. Dan seperti yang dibilang oleh manajer City, Josep Guardiola, bahwa kemenangan City seperti toss coin ya. Jadi ada faktor keberuntungan. Ada faktor keberuntungan yang membuat City menjadi juara. Bolehlah sebelum-sebelumnya City ditakuti. 2 gelar di Liga Inggris dan Piala FA membuat mereka disegani lawan. Tapi Simone Inzaghi tidak takut. Dia tetap main sesuai pakemnya. 3-5-2 dengan pemain-pemain terbaik, di mana Bastoni di belakang, ada Acerbi dan Matteo Darmian, lalu di tengah ada 2 winger yaitu Dumfries dan Federico De Marco, lalu ada Brozovic, ada Barella dan Hakan Çalhanoğlu. Di depan ada Lautaro Martinez dan juga Edin Dzeko. Sedangkan Man City juga mengeluarkan, memakai formasi terbaik mereka, 3-2-4-1. Hanya saja banyak yang meleset. Dikiranya Kyle Walker yang akan main, tetapi ternyata Manuel Akanji yang menjadi starter di pertandingan ini. Mungkin ya, ini terkait dengan pertahanan. Akanji lebih bagus secara postur, lebih tinggi ya dibandingkan Kyle Walker, sehingga Guardiola memainkannya dari awal menjadi starter. Seperti yang saya ungkap di judul video ini, bahwa Man City memang gokil, bagaimana tidak.
di Liga Champions musim ini mereka tidak kalah di 13 laga. Selain itu, mereka juga produktif, berhasil mencetak 32 gol dan hanya kebobolan 5 gol. Maka itu Man City memang pantas menjadi juara. Selain itu, Man City juga menjadi klub Liga Inggris ke-6 yang berhasil menjadi juara Liga Champions. Itu beberapa hal yang pantas dicatat dari laga Man City melawan Inter Milan. Tapi seperti yang saya sebut awal, bahwa kemenangan Manchester City ini tidak mudah. Namun ada rahasia yang diungkap. Master taktik Pep Guardiola memang jitu. Pada jeda babak pertama, saat Man City kesulitan cetak gol, skor 0-0, Guardiola memberi pesan gitu. Apa? Dalam konferensi persnya dia membocorkan apa yang dia katakan kepada para pemainnya di babak pertama untuk termotivasi. Dia mengatakan bahwa pemain harus sabar karena Inter Milan bermain sangat bagus. Pemain harus sabar menanti momen yang tepat. Dan hebatnya ini harus ditiru oleh seluruh klub ya, bahwa pemain bagus saja tidak cukup, skill bagus saja tidak cukup, tapi mengikuti instruksi pelatih. Ini yang dilakukan pemain Man City. Saya melihat bahwa justru Man City ya yang banyak tertekan ya, tapi mereka banyak tertekan, banyak juga menyerang. Tapi Guardiola semakin berkembang dalam kapasitas melatihnya. Dulu zaman Barcelona sering menyerang tapi kendor saat transisi ke belakang, transisi negatif, selalu kewalahan, selalu mati saat melawan tim-tim dengan mengandalkan serangan balik cepat. Tapi di Manchester City ilmu Guardiola semakin lengkap. Dia tidak main seperti itu lagi. Kalau perlu bertahan, dia bertahan dengan baik. Teman-teman bisa perhatikan di pertandingan kemarin bahwa City juga banyak tertekan oleh Inter Milan ya. Bahkan di menit 70 harusnya Lautaro Martinez samakan skor ya. Kelengahan sedikit dari Manuel Akanji yang tidak lengah gitu, membiarkan bola lewat. Membiarkan bola dan Lautaro Martinez lewat. Lautaro sudah one on one dengan Ederson, tapi dia tidak bisa mencungkil bola. Lalu ada juga Federico Di Marco. Dia nyaris mencetak gol, tapi sundulannya mengenai badan Romelu Lukaku. Nah, apa yang bisa kita catat dari pertandingan ini? Bahwa sebuah pertandingan final adalah final. Final Liga Champions seperti final Piala Dunia, itu dua tim yang ada di puncak merupakan tim-tim terbaik. Nah, maka itu salah bila diprediksi bahwa Man City bakal menang dengan mudah. Dari pertandingan ini kita bisa lihat bahwa Inter Milan bukanlah tim kacangan. Kalau saja mereka disertai dengan keberuntungan lebih baik, saya pikir pertandingan bisa berjalan ke perpanjangan waktu atau adu penalti. Ini yang tidak dimiliki oleh Inter Milan. Maka itu Simone Inzaghi santai. Dia mengatakan, ya kami memang kalah, tapi sejujurnya saya tidak mau mengganti pemain-pemain yang ada sekarang. Mengapa? Ya, permainan lawan Man City menjadi buktinya bahwa Inter Milan memberi perlawanan terhadap Manchester City. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Itu membuat mereka bangga, walaupun secara prestasi
Ini menjadi kali ketiga klub-klub asal Italia gagal di final. Sebelumnya ada AS Roma di final Liga Eropa, gagal juga, kalah dari Sevilla. Ada Fiorentina yang gagal juga, kalah dari West Ham di final Conference League. Jadi Italia banyak lolos ke final tapi gagal juga. Seperti disebut pelatih timnas Italia bahwa Italia belum bangkit tapi ada kemajuan. Ya ini mungkin tahun ke depan akan lebih maju lagi. Itu yang bisa kita petik dari pelajaran di final kemarin, bahwa ternyata Inter Milan bukanlah tim kacangan. Kalau saja dibumbui, ditambah dengan keberuntungan, mereka bisa berhasil mengimbangi Manchester City dengan squad yang mungkin secara nilai kalah gitu, tapi mereka bisa sampai ke final, mengalahkan tim mewah seperti PSG atau Bayern Munchen, yang AC Milan yang tidak bisa lolos ke final. Inter Milan menurut saya ini adalah hasil terbaik buat mereka. Mungkin tahun-tahun berikutnya akan lebih baik. Demikian teman-teman ulasan saya soal final Liga Champions. Seru dan Manchester City meraihnya dengan sulit. Bagaimana pendapat teman-teman? Beri komentar di bawah dan tentunya klik buat yang belum subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya dan salam olahraga.